Trade adalah hal yang bisa saja menyakitkan, namun bisa saja menyenangkan. Tak hanya bagi para fans, namun juga para pemain. Contohnya, kasus ketika pemain sudah terlalu muak terhadap timnya, atau ketika fans sudah terlalu muak terhadap seorang pemain, maka mereka akan meminta trade dan bila benar terjadi, mereka akan senang. Namun ada contoh lain seperti Isaiah Thomas, Ben McLemore, dan Derrick Rose yang sedih dan menangis ketika mereka di-trade. Dalam episode kali ini, kami akan membahas mengapa pemain sakit hati ketika di-trade. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Merasa dibohongi. Sudah banyak para general manager yang pada saat di tengah-tengah season berkata kepada pemain mereka bahwa mereka tidak akan pernah men-trade pemain itu. Bisa benar, namun seringkali mereka berbohong agar pemain tersebut bisa perform maksimal setiap pertandingan dan tidak terganggu fokus mereka. Karena tentu, bila mereka tahu pada akhirnya mereka akan di-trade, untuk apa mereka bermain membela tim tersebut, ya kan? Ingat juga bahwa NBA adalah soal bisnis dan hiburan. Semua tim dan pemain ingin mencapai satu tujuan yang sama, yaitu menjadi juara. Namun bila tim bisa mendapatkan paket trade pemain yang dianggap bisa lebih baik dan meningkatkan kemajuan tim, maka tim tidak akan ragu untuk men-trade siapapun itu dan berbohong. Kita ambil contoh DeMar DeRozan, Isaiah Thomas, dan Derrick Rose. Apapun sudah mereka lakukan demi tim mereka di awal. Mereka semua mengubah tim mereka yang awalnya buruk menjadi sangat hebat, bahkan nomor 1 di wilayah timur. Tentu tak satu pun dari mereka ingin keluar dari tim mereka. Dan tentu general manager tim mereka juga pernah berkata bahwa mereka tidak akan pernah men-trade 3 pemain tadi. Namun kenyataan memang terlihat pahit. GM merasa mereka mendapatkan paket trade yang bisa menguntungkan dari tim lain. Raptors merasa Kawhi Leonard lebih baik dari DeMar DeRozan. Celtics merasa Kyrie Irving lebih baik daripada Isaiah Thomas. Dan ya, kecuali Bulls dan Knicks yang sama-sama tidak mendapat apa-apa dari trade ini saat itu. Namun itu adalah bukti bahwa tidak ada seorang pemain pun yang aman. Mau sehebat apapun, sebesar apapun prestasi yang Anda berikan, bila sudah tidak menguntungkan, mengapa diteruskan? Galau karena rumor di internet. Banyak juga rumor trade yang didengar oleh seorang pemain, terutama dari Twitter. Banyak yang benar, tapi banyak juga yang hanya hoax. Tentu hal ini akan sangat mempengaruhi performa pemain tersebut bila pemain itu masih ingin bertahan di tim. Karena sekali lagi, untuk apa susah payah membela tim yang akhir-akhirnya men-trade Anda? Tak jarang pemain mengetahui kebenaran bahwa ia memang di-trade dari akun Twitter insider ESPN NBA bernama Adrian Wojnarowski, atau biasa kita panggil Woj. Kalau Woj sudah nge-tweet, maka kemungkinan besar hal itu benar. Bahkan tim di mana mereka bermain awalnya, tidak ada yang berani memberitahu bahwa pemain tersebut di-trade terlebih dahulu. Agen mereka pun mungkin juga tidak berani. Seperti Anthony Davis yang mengetahui ia di-trade ke Lakers dari Instagram. Atau DeMarcus Cousins yang mengetahui ia di-trade di tengah-tengah interview All-Star Game. Para agen dan general manager cenderung menunggu informasi dari Woj atau di sosial media terlebih dahulu. Baru mereka menelepon pemain yang di-trade hanya untuk mengonfirmasi saja. Dan ya, bagaimana rasanya bila rumor di sosial media begitu kuat dan seketika agen atau general manager Anda menelpon Anda dan mengonfirmasi kebenaran trade tersebut? Apakah Anda benar-benar tidak sakit hati dan galau? Harus cepat-cepat pindah. Katakan saja, kamu adalah seorang pemain NBA. NBA punya rata-rata 82 game semusim. Setiap 2 hari sekali, kamu harus berpindah-pindah kota untuk melakukan game kandang dan tandang. Naik pesawat, sampai di kota lawan, bersiap-siap bermain, pulang dan istirahat di hotel, siap-siap naik pesawat lagi untuk ke kota lain, dan begitu seterusnya hampir setiap hari. Bila di tengah-tengah siklus tersebut Anda mengetahui Anda di-trade, Anda harus langsung packing barang Anda dan naik pesawat untuk bergabung dengan tim di mana Anda di-trade. Dan Anda tidak punya waktu untuk santai di tengah-tengah itu. Karena meskipun semua akomodasi gratis, Anda harus secepat-cepatnya melapor ke tim Anda keesokan hari untuk medical check, physical check, dan lain-lain. Karena tim Anda ingin secepat-cepatnya menginginkan performa Anda di lapangan. Anda juga harus berpamitan dengan mantan rekan setim. Terlebih lagi, bila rekan setim Anda semuanya sangat dekat dengan Anda, tentu akan sangat menyakitkan. Dan tentu ini membuat pemain lelah secara mental. Setelah Anda sampai di tim baru, Anda harus menemukan tempat tinggal yang baru.
Biasanya, pemain akan mencari apartemen dan tinggal selama sebulan terlebih dahulu, sembari menemukan rumah untuk mereka beli dan tinggali. Dan ya, tentu saja sangat melelahkan untuk membangun rumah yang baru. Beli peralatan-peralatan baru, dekorasi baru, semua ini tentu sangat bikin kita galau. Karena kita tidak akan tahu kapanpun kita di-trade. Bagaimana kalau kita baru saja beli rumah baru, tiba-tiba di-trade lagi? Meskipun pemain NBA punya banyak uang untuk menyewa orang lain untuk membantunya berpindah, namun tetap saja masih akan melelahkan. Hal ini menguras energi, stres, dan menghabiskan banyak waktu. Pertemanan yang rusak. Saat kamu menjadi anggota sebuah tim, kamu tidak hanya berteman dengan rekan setim kamu, namun juga general manager, owner, para staff, dan tentunya para fans. Namun ketika di-trade, semuanya akan hancur. Anda harus berpamitan dengan mereka. Mungkin para fans dan rekan setim Anda tidak akan membenci Anda, kecuali Anda yang minta di-trade sendiri seperti Anthony Davis. Namun bila kasus seperti Isaiah Thomas dan DeMar DeRozan, bisa saja mereka berdua akan membenci para GM dan owner yang men-trade mereka dan membohongi mereka. DeMar DeRozan juga kehilangan salah satu rekan timnya yang sangat dekat dengannya, yaitu Kyle Lowry. Mereka berkembang bersama-sama dari pemain yang sangat rata-rata menjadi bintang All-Star, semuanya bersama-sama di Raptors. Tak hanya kehilangan teman dekat, tetapi pemain juga bisa kehilangan pacar. Contoh kasusnya adalah Blake Griffin dan Kendall Jenner. Blake Griffin adalah bintang di LA Clippers dan berpacaran dengan Kendall Jenner. Namun ketika Griffin di-trade ke Detroit Pistons, Kendall tidak mau ikut tinggal di kota Detroit karena Detroit adalah kota kecil dan sangat jauh di belakang kota Los Angeles yang sangat besar. Bagi Anda para perantau, Anda juga pasti tahu betapa tidak enaknya berpindah kota di awal-awal. Anda harus mencari teman baru, mempelajari budaya baru, menghafal rute dan jalan-jalan baru, mencari restoran favorit baru, semuanya sangat baru dan mungkin tidak mengenakan di awal. Memindahkan keluarga. Bila Anda masih lajang, mungkin hal ini tidak menjadi masalah besar karena Anda tidak punya tanggung jawab yang besar. Namun bagaimana bila Anda sudah punya keluarga dan anak-anak Anda sudah sekolah? Biasanya, seorang pemain akan menyekolahkan anaknya di tim di mana ia nyaman dan paling dikenal. Bila Anda di-trade di tengah-tengah musim, hal ini sangat menyusahkan karena sangat susah untuk memindahkan anak dari suatu sekolah ke sekolah lain di tengah-tengah semester berjalan. Itu artinya, pemain tidak bisa bertemu keluarganya bila ia di-trade di tengah-tengah musim karena mereka baru bisa pindah setelah semester sekolah dari anak-anak mereka selesai. Dan ini juga membuat para anak menjadi galau. Opsi pertama, apakah mereka ingin tinggal di sekolah dan lingkungan yang sudah mereka kenal dan nyaman, namun tidak bisa bertemu ayah mereka? Atau opsi kedua, mereka berpindah kota mengikuti ayahnya, namun mereka harus meninggalkan lingkungan dan sekolah yang sudah mereka nyaman. Hal ini tentu sangat berat secara mental bagi para anak-anak pemain. Tekanan. Dari semua 5 hal yang tadi sudah kami sebutkan, yang begitu melelahkan, menyedihkan bagi mental dan fisik pemain, Anda sebagai pemain tidak boleh lupa satu hal, yaitu performa Anda yang harus tetap di level terbaik di tim selanjutnya. Bila performa Anda justru menurun, maka tak lama kemudian Anda pasti di-trade lagi atau dilepas. Contohnya seperti Carmelo Anthony di Houston Rockets. Tentu para fans dan semua orang tidak ada yang peduli dan bahkan tahu masalah-masalah apa yang Anda alami. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana permainan Anda saat di lapangan. Jadi, inilah salah satu hal paling menyakitkan yang dialami para atlet-atlet olahraga. Meskipun dengan gaji dan uang jutaan dolar atau miliaran rupiah minimal, namun pekerjaan mereka sangat tidak pasti dan melelahkan, terutama bagi pemain-pemain yang masih di level rata-rata. Para veteran pun selalu berkata untuk harus terbiasa dengan hal trade ini. Nah, aku mau ngingetin nih, ada kabar gembira di mana channel ini akhirnya mendapat sponsor pertama kalinya dari Easy Sportswear. Bagi kalian yang cari jersey basket, bisa langsung kunjungi Instagram, Shopee, dan Tokopedia dari @easysportswear ya. Semangat! Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.